Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'inu ala umuri din waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul, bertemu kembali walaupun melalui daring ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli shalih. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ustazah akan mengabsen kalian, dan absennya Ustazah taruh di link deskripsi. Nanti kalian bisa mengisi absen tersebut sampai jam 9.30 ya. Nah, pada pagi hari ini kita masih mempelajari tentang cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna. Adapun tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini ialah melakukan analisis makna dan upaya meneladani Asmaul Husna, Al-Khaliq dan Al-Hakim untuk mencerminkan sikap sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna di kehidupan sehari-hari dengan penuh rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, percaya diri dan pantang menyerah, serta bersifat responsif dan proaktif dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Nah, kemarin kita sudah membahas 5 Asmaul Husna ya. Yang pertama itu Al-Afu, Ar-Razzaq, Al-Malik, Al-Hasib dan Al-Hadi. Kemudian pada pagi hari ini kita akan membahas yang terakhir, yaitu Al-Khaliq dan Al-Hakim. Selanjutnya ada Al-Khaliq, yakni Maha Pencipta. Bahwasannya Allah itu yang Maha menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Al-Khaliq merupakan nama ke-12 dari 99 Asmaul Husna. Pengertian dari Al-Khaliq ini secara bahasa, kata khaliq berasal dari kata khalq atau khalaqa yang berarti mengukur atau menghapus. Kemudian makna ini berkembang luas dengan arti menciptakan tanpa contoh sebelumnya. Jadi Allah itu yang Maha menciptakan tanpa ada contoh, tanpa ada hal-hal sebelumnya. Jadi dia itu yang paling utama menciptakan segala sesuatu. Kemudian ada ayat yang menunjukkan tentang Allah yang Maha Pencipta yang terdapat pada surat Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu itu. Allah telah menciptakan sesuatu, maka Dia menciptakannya dengan rasa tanggung jawab. Jadi segala yang sesuatu Allah ciptakan itu pasti ada hikmahnya dan dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Khaliq ini? Yaitu yang pertama, meyakini bahwa hanya Allah menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi sebagai umat muslim kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna kecuali hambanya yang menganggap dirinya tidak sempurna. Jadi kita sebagai makhluk Allah itu harus tetap bersyukur atas apa yang Allah berikan, yang Allah ciptakan kepada kita. Mungkin kita memiliki hidung yang pesek ini ya, kita harus bersyukur, tetap bersyukur, jangan iri sama teman yang mancung. Mungkin Allah memberikan kita hidung yang pesek itu untuk bisa menghirup udara yang lebih baik, lebih segar. Mungkin kalau yang mancung mungkin sering kesumbat seperti itu ya. Jadi kita tuh harus banyak-banyak bersyukur pada Allah. Jadi semua apapun yang diciptakan Allah itu pasti ada kelebihannya, ada hikmahnya dari hal itu. Jadi Allah tuh telah memberikan porsi masing-masing, telah menciptakan sesuatu dengan tuh masing-masing sesuai dengan kemampuan hambanya. Kemudian yang kedua yaitu
motivasi berkreasi dan inovasi. Jadi kita tuh harus termotivasi dari sifat Al-Khaliq ini dan harus memiliki rasa kreativitasan. Jadi kita tuh bisa menciptakan sesuatu, bukan semata-mata kita tuh menandingi Allah, tapi kita tuh mampu membuat kreasi terbaru. Misalnya contohnya untuk hal yang di era zaman sekarang itu yang cepat sekali perkembangannya, itu mungkin menciptakan robot gitu ya, untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti itu. Selanjutnya ada Al-Hakim. Al-Hakim merupakan Allah Maha Bijaksana. Al-Hakim merupakan nama ke-47 dari 99 Asmaul Husna. Adapun pengertian dari Al-Hakim adalah menunjukkan bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu, dan dengan kebijaksanaannya itu Allah memberikan manfaat serta kemudahan bagi makhluknya atau menghalangi dan menghindari makhluknya terhadap kesulitan. Nah, kemudian di sini ada ayat yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Bijaksana yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Jadi dalam setiap peristiwa yang terjadi pada manusia pasti ada hikmah di baliknya. Hikmah adalah mengetahui yang paling asasi baik dari sisi pengetahuan maupun perbuatan. Nah, kemudian cara kita meneladani sifat Al-Hakim yakni yang pertama dengan meyakini bahwa Allah Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Jadi kita sebagai umat muslim harus meyakini dalam diri kita dan harus berpikir positif bahwa Allah itu Maha Bijaksana atas segala sesuatu. Allah itu Maha Bijaksana terhadap seluruh hambanya. Jadi misalnya kita itu diberi ujian, kemudian kita tuh tidak suka, padahal itu baik bagi kita karena Allah telah memberikan hikmah di dalamnya, dan belum tentu juga hal yang kita sukai itu berdampak baik bagi kita karena Allah tidak menyukai hal itu. Mungkin saja hal yang kita suka itu berbahaya atau menimbulkan sesuatu pada diri kita. Jadi kita tuh harus tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu adalah hal yang terbaik. Kemudian yang kedua yakni bersifat bijaksana. Nah, bersifat bijaksana ini dengan cara memperdalam ilmu pengetahuan yang mampu mengantarkan kita kepada jalan yang terbaik dan hikmah dari Allah, sehingga kita tuh memiliki sifat yang profesional dalam segala hal apapun. Jadi kita tuh harus memiliki pengetahuan yang luas, kemudian selalu berhati-hati dalam melakukan segala hal. Kemudian cara kita untuk mendapatkan keprofesionalan diri itu dengan memerlukan motivasi, yakni seperti bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, kemudian pantang menyerah atas hasil yang buruk dan mengerjakan hasil yang lebih baik, kemudian selalu mengevaluasi diri dari hasil yang sebelumnya. Jadi harus memuhasabah diri gitu. Dan yang terakhir yakni kesimpulan dari Al-Khaliq dan Al-Hakim. Yang pertama, Al-Khaliq berarti Allah Maha Mencipta. Dengan nama ini kita harus meyakini bahwa segala ciptaan Allah telah dijadikannya dengan indah. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri dan meneladaninya dengan mengembangkan pikiran serta aksi kreatif dan inovatif sebagai cerminan atas nama baik Al-Khaliq. Kemudian Al-Hakimnya nanti anak-anak bisa isi dan lengkapi dan ditulis di form absen yang Ustazah bagikan di link deskripsi ya, nanti bisa diisi. Kemudian untuk tugasnya nanti Ustazah sampaikan di Google Classroom dan kalian bisa mengumpulkannya juga di Google Classroom.
mungkin, atau yang tidak memiliki Google Classroom bisa mengumpulkannya via WhatsApp ke ustazah ya. Dan pengumuman untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mengadakan ujian harian tentang cerminan dan nilai mulia Asmaul Husna ini. Jadi sudah mohon anak-anak semuanya untuk mempersiapkan ujian di minggu yang akan datang. Baik, mungkin apabila ada pertanyaan atau masih bingung, kalian bisa bertanya kepada ustazah ya. Mungkin itu saja yang ustazah sampaikan. Apabila ada kurangnya, ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari sama-sama kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja dari ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.